Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di Supreme Detector. Alhamdulillah sebuah kabar baik kita dapatkan terkait pelayaran kapal rumah sakit Indonesia ke Mesir yang beberapa waktu yang lalu kita ketahui kapal rumah sakit Indonesia ini memang belum mempunyai izin untuk melanjutkan pelayarannya dari Mesir, dari pelabuhan Al-Arishi menuju Palestina. Tapi hari ini teman-teman kita mendapatkan informasi bahwa Amerika Serikat dan Mesir telah sepakat untuk memberikan izin bagi kapal rumah sakit Indonesia untuk beroperasi sebagai rumah sakit bantuan untuk merawat para relawan atau para korban-korban jiwa di Gaza, Palestina. Ya, informasi ini kita dapat dari Zona Jakarta, di mana di artikel ini menyebut bahwa kapal rumah sakit Indonesia akhirnya mendapatkan izin untuk melanjutkan pelayarannya ke Palestina. Alhamdulillah teman-teman semua, setelah saya baca, memang pada awalnya rencana awal kapal rumah sakit Indonesia ini memang diperuntukkan untuk menjadi sebuah rumah sakit apung ya. Rumah sakit apung untuk membantu para korban agresi militer Israel. Akan tetapi halangan-halangan tentu turut datang untuk menghalangi misi kemanusiaan ini. Salah satunya adalah kekhawatiran banyak pihak termasuk Mesir yang mengkhawatirkan jika kapal rumah sakit Indonesia ini menjadi salah satu akses pelarian bagi para penduduk Gaza untuk meninggalkan Palestina dan lari ke Mesir. Jadi itu salah satu kekhawatiran pemerintah Mesir. Yang kedua adalah terkait tuduhan Israel terhadap kapal rumah sakit Indonesia yang menuduhnya menyelundupkan senjata untuk para pejuang Palestina. Dan ini tentu menjadi salah satu hambatan nyata di mana Amerika Serikat memang lebih mendengar Israel ketimbang Indonesia. Kalau misalnya Israel mengatakan bahwa kapal rumah sakit Indonesia ini mengirimkan senjata, tentu Amerika pun akan percaya saja dengan apa yang diucapkan oleh Israel. Sama halnya seperti saat ini Israel itu sedang menuduh lembaga kemanusiaan PBB yang beroperasi di Gaza, yaitu UNRWA, yang memberikan bantuan untuk Gaza Palestina bekerja sama dengan Hamas. Alhasil hampir 9 negara barat termasuk Amerika Serikat menghentikan total atau sementara pemberian bantuan finansial bagi UNRWA atau lembaga kemanusiaan PBB tersebut. Ya teman-teman, kita balik lagi ke informasi terkait kapal Palestina, terkait kapal rumah sakit Indonesia. Ini kita bakal cek dulu artikelnya dari Zona Jakarta biar informasinya bisa tersampaikan lebih lengkap dan lebih kredibel. Oke, kita cek dulu teman-teman. Dilansir dari artikel di Zona Jakarta dengan judul bahwa misi penting di Palestina Satgas Kapal Rumah Sakit KRI Dr. Regiman Widioningrat 992 diberi arahan ini. Ini dilansir pada tanggal 27 Januari hari Sabtu lalu ya, 2 hari yang lalu. Pertama-tama, alhamdulillah kapal rumah sakit KRI Dr. Regiman Widioningrat 992 akhirnya diberi izin untuk menuju Palestina. Nah, ini kita garis bawahi ya teman-teman. Akhirnya diberi izin untuk menuju Palestina. Sebagai pengingat, KRI Dr. Regiman Widioningrat 992 dipersiapkan jauh-jauh hari membawa logistik kepada korban-korban di Palestina. Kapal rumah sakit KRI Dr. Regiman Widioningrat 992 ini dipersiapkan untuk menuju sekitar Gaza guna merawat pengungsi korban perang, ucap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dikutip Antara pada 4 November 2023. Namun karena beberapa hal, baru di tanggal 18 Januari 2024 lalu KRI Dr. Regiman Widioningrat 992 bisa diberangkatkan. Lebih spesifiknya, baru di tanggal itu Mesir memberi izin kepada Indonesia untuk mengirimkan kapal rumah sakit itu. Alasannya karena wilayah Mesir di Sinai yaitu El Arish menjadi salah satu titik pengumpulan bantuan ke Gaza. Mengingat juga lokasi itu adalah wilayah terdekat untuk memasuki Gaza, yaitu di perbatasan Rafah.
Sementara itu, Mesir tidak bisa serta-merta memberi izin kepada negara yang ingin membawa bantuan, termasuk kepada Indonesia. Alasannya sangat-sangat sederhana, yaitu karena Mesir sendiri mendapatkan tekanan luar biasa oleh negara-negara barat termasuk sekitarnya. Salah satu tekanan yang dimaksud adalah kekhawatiran penduduk Gaza yang diusir dan akan menyeberang ke Mesir. Kekhawatiran mereka adalah kapal rumah sakit kita nantinya dijadikan sebagai salah satu tempat pelarian, ucap Prabowo pada 18 Januari 2024. Indonesia paham akan hal ini, oleh karenanya harus melakukan komunikasi dengan pihak Mesir. Pada akhirnya, izin pun diberikan, namun misi KRI Dr. Rajiman Widodiningrat 992 tidak bisa seperti awal. Sederhananya, kita tidak mau kedatangan KRI Dr. Rajiman Widodiningrat 992 yang tujuan awalnya untuk misi kemanusiaan malah membawa masalah tambahan. Sebagai tambahan informasi, butuh sekitar 52 hari bagi kapal rumah sakit Indonesia untuk sampai di Mesir. KRI Dr. Rajiman Widodiningrat 992 membawa bantuan sebanyak 240 ton atau sekitar 80 truk yang terdiri dari berbagai macam bantuan. Bantuan yang dibawa seperti 532 karung Pampers, 600 karung pakaian anak-anak, 700 karung dan 500 box pakaian dewasa, 800 kardus susu, 650 dus biskuit, 1254 galon air mineral, 1700 kardus air mineral, 460 kardus obat-obatan, 450 karung selimut, 450 karung jaket, 470 kardus mie instan. Jika di total ada sebanyak 4080 kardus, 2732 karung 500 box dan 1254 galon beber antara pada 18 Januari 2024. Sebelum sampai di Mesir, para satuan tugas Satgas Kapal Rumah Sakit ini diberi arahan tentang Rule of Engagement (ROE). Hal ini mengingat karena KRI Dr. Rajiman Widodiningrat 992 adalah kapal rumah sakit, maka peraturan yang berlaku pun berbeda. ROE merupakan peraturan yang harus ditaati terhadap penggunaan kekuatan maupun pengambilan tindakan sebagai kapal rumah sakit. Jelas dispensal pada 26 Januari 2024. Adanya peraturan ini adalah agar setiap kapal rumah sakit tidak bertentangan dengan hukum internasional maupun hukum nasional. Bahkan, meski kapal rumah sakit membawa pasukan elit, terdapat batasan-batasan, bahkan larangan yang tercantum di dalam ROE tersebut. Ya teman-teman, barusan kita sudah menyimak isi artikel dari Zona Jakarta yang berisi terkait informasi izin atau clearance bagi kapal rumah sakit Indonesia untuk melanjutkan misinya ke Palestina. Tentu kita berdoa agar kapal rumah sakit Indonesia ini diberikan keselamatan, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa kembali lagi ke Indonesia dengan selamat. Mungkin itu saja teman-teman informasi kita hari ini. Kita bakal lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.